Halo teman-teman, terima kasih sudah mengeklik video ini. Kali ini saya akan nyeritain film berjudul Wrong Turn yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang sekelompok 6 remaja yang melakukan hiking di daerah Virginia. Namun sial, mereka salah mengambil jalan dan malah diburu oleh sekelompok orang fundamen. Apakah mereka akan selamat? Sebelum lanjut ke ceritanya, saya ingatkan kembali kepada teman-teman, jika kalian suka dengan channel ini, klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya, supaya tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak ceritanya. Di awal film terlihat seorang ayah sedang berada di mobil mencari anaknya yang hilang bernama Jennifer. Ayahnya tertuju di sebuah kota Virginia karena ia telah melacak rute perjalanan mereka. Tidak lupa juga ia membuat laporan kehilangan di kantor polisi setempat. Setelah dari kantor polisi, kemudian ia mendatangi sebuah penginapan, menanyakan perihal sekelompok 6 remaja yang datang ke tempat itu. Lalu ayah Jennifer berpesan jika si ibu melihat Jennifer beserta rombongannya, segera menghubungi dirinya. Tidak sampai di situ, ayah Jennifer juga datang ke sebuah bar dan menanyakan apakah ada 6 remaja yang datang ke tempat itu. Pria tua di sana menyatakan bahwa ia pernah melihat Jennifer beserta rombongannya datang ke bar. Lalu pria itu juga mengatakan jika mereka pergi ke pegunungan, mungkin mereka semua tidak akan kembali dengan selamat. Tapi jelas ayah Jennifer tidak mempercayainya. Kemudian scene menunjukkan 6 pekan sebelumnya. Sekelompok 6 remaja yang akan pergi ke kota Virginia. Mereka adalah Jennifer dan pacarnya Darius, Adam bersama pacarnya Mila, dan Gary dengan pacarnya bernama Lucas. Anjay, batang sama batang. Lanjut, namun di jalan tiba-tiba ban mobil mereka mengalami bocor. Terpaksa mereka harus mengganti ban terlebih dahulu. Setelah itu melanjutkan perjalanannya kembali. Setelah sampai, mereka menginap di tempat si ibu yang didatangi ayahnya Jennifer. Saat registrasi, ibu penginapan itu bilang jika saat mendaki mereka harus tetap pada jalur yang ditandai. Terlihat Jennifer sedikit bingung atas perkataan ibu itu dan mengatakan semua akan berhati-hati. Malamnya terlihat mereka sedang berada di sebuah bar di kota itu. Di sana mereka didatangi pria tua. Ya, pria tua itu adalah pria yang didatangi ayah Jennifer. Ia yang tahu mereka akan ke pegunungan menawarkan bantuan jika mereka mau diantarnya karena di gunung itu sangat berbahaya. Tapi mereka malah tidak menghiraukannya. Lalu ada kata-kata dari Adam yang menyinggungnya. Langsung ia berkata, jika mereka pergi ke pegunungan itu maka tidak akan ada yang pulang dengan selamat. Saat pulang dari bar, mereka melihat seseorang mendekati mobilnya. Dengan ketidaksopanannya, Adam mengusir orang itu dan melemparkan botol sojunya. Di penginapan, terlihat Jennifer sedang menelpon dengan ayahnya. Setelah rampung menelpon, Jennifer langsung bermesraan dengan Darius. Namun mereka tidak tahu ada bayangan seseorang di balik jendela. Paginya saat Jennifer sedang jogging, ia berhenti di sebuah pedagang kerajinan untuk membelinya. Di sana ia juga melihat seorang gadis kecil yang pemalu. Diketahui gadis kecil itu bernama Ruthie. Keesokan harinya mereka bersiap untuk melakukan pendakian melalui jalur Appalachian. Umumnya pendaki, mereka berjalan dengan saling bercanda satu sama lain. Terlihat mereka sangatlah menikmati perjalanan itu. Lalu mereka berhenti. Darius menawarkan jalan untuk menuju ke sebuah benteng peninggalan. Awalnya Jennifer menolak karena teringat pesan dari ibu penginapan untuk jangan tinggalkan jalur perjalanan mereka. Tapi karena Darius yang membujuk Jennifer, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke sana. Saat sedang berjalan, Mila terpeleset yang untungnya ia tidak jatuh ke jurang. Setelah itu mereka terus melanjutkan perjalanannya, tapi mereka kembali berhenti karena melihat sesuatu akan jatuh dari atas.
Dan benar saja ada batang pohon yang sangat besar jatuh ke bawah. Semuanya yang panik langsung berlarian dan pada akhirnya mereka terjatuh. Namun hal buruk terjadi menimpa Gary. Waktu hendak melanjutkan perjalanannya, mereka melihat Gary sudah tewas tertimpa batang pohon tadi. Melihat itu, mereka mencoba menelpon bantuan, tapi sial, sinyal di sana sangatlah buruk. Di sini Louis sangat terpukul karena pacarnya Gary sudah tewas. Tidak lupa ia juga menyalahkan Darius atas semua kejadian itu. Lalu Jennifer melihat seseorang dari kejauhan dan mencoba meyakinkan Darius, tapi ia tidak mempercayainya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya untuk bisa kembali ke pemukiman dengan istiqomah. Malamnya karena hujan turun, semuanya memutuskan untuk mendirikan tenda terlebih dahulu. Saat tengah malam, Jennifer melihat sebuah bayangan seseorang di luar tendanya. Paginya mereka lega karena hujan reda. Dan kaget ternyata mereka tidur di sebuah pemakaman. Saat hendak mengecek ponselnya, ternyata semua ponsel mereka telah hilang. Kemudian Jennifer berbicara bahwa semalam ia melihat seseorang. Karena Mila yang menghilang, Adam yang panik langsung pergi mencari Mila. Saat Jennifer sedang mencari Mila, ia melihat Ruthie berada di hutan sendirian. Adam yang juga melihatnya langsung mengejar Ruthie, namun sayang ia terjatuh dan kakinya terikat rantai, lalu rantai itu langsung menyeretnya hingga masuk ke sebuah lubang. Yang lain mencoba menyelamatkan Adam, tapi hal itu sia-sia. Kemudian Jennifer meninggalkan sebuah tanda dan selanjutnya pergi untuk mencari bantuan. Di sana mereka juga melihat sebuah pondok dan langsung mengeceknya. Terlihat banyak barang-barang seperti milik pendaki lain. Saat bersamaan, mereka melihat Adam yang dibawa oleh dua orang bertopeng. Darius langsung mendekati mereka dan membujuk untuk menurunkan Adam. Saat pria bertopeng itu sedang menjelaskan apa yang terjadi, sayangnya Darius dan yang lainnya tidak memahaminya. Lalu dari belakang, Adam memukul pria bertopeng itu hingga membuatnya tewas. Namun mereka tidak sadar, pria bertopeng yang satunya lagi telah kabur. Adam mengatakan ia membunuh orang itu terpaksa karena ia mengira mereka telah membunuh Mila. Tapi saat bersamaan Mila tiba-tiba muncul. Mila mengatakan bahwa ia buang air kecil di hutan. Karena hal itu mereka saling berdebat atas Adam yang telah membunuh pria bertopeng dan mencoba untuk merahasiakan kejadian itu. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya kembali, namun Darius terkena sebuah jebakan yang mengenai bahunya. Tapi beruntung luka itu tidak begitu parah. Setelah selesai diobati, mereka melanjutkan perjalanannya kembali, namun dari belakang ada seseorang mendekap Louis. Mereka yang kehilangan Louis langsung menyadari seseorang sedang mengawasi mereka, lalu semuanya kabur menjauh. Saat sedang kabur, Mila terjatuh ke sebuah lubang. Dan saat Adam mengeceknya, ia telah tertusuk besi tanam di sekujur tubuhnya. Adam yang bingung memutuskan untuk meninggalkannya dan tidak lama setelah itu, datanglah pria bertopeng yang langsung melesatkan anak panahnya. Sedangkan Adam terus berlari, namun ia kembali terjatuh dan langsung dibawa oleh orang bertopeng itu. Di sisi lain, Jennifer dan Darius mencoba bersembunyi di bebatuan. Mereka terus mencoba menghindar dari pria bertopeng itu, tapi sial, dan Darius langsung diseret ke atas dan selanjutnya Jennifer pun sama. Di rumah, ayah Jennifer mencoba menelpon Jennifer, tapi HP-nya tidak aktif dan hanya meninggalkan pesan suara. Saat Jennifer sadar, ia berada di suatu ruangan kecil dan gelap. Ia juga mencoba meminta tolong, lalu datanglah seorang wanita yang ternyata penjual kerajinan pada waktu itu. Kemudian terlihat mereka semua dikumpulkan dan langsung dibawa oleh para pria bertopeng untuk menuju ke suatu tempat.
Jennifer yang mengintip dari balik kain melihat keadaan di sekeliling tempat itu. Ia juga melihat Ruthie yang katanya anak dari wanita itu. Setelah sampai, mereka dihadapkan kepada pimpinan kelompok itu. Diketahui wanita penjual kerajinan itu adalah anak dari pimpinan di sana. Kemudian semuanya diadili atas ketidaksopanan mereka. Salah satunya saat Adam melempar botol kepada anggotanya. Yang selanjutnya adalah Adam telah membunuh saudara dari anggota mereka. Lalu pria itu menjelaskan bahwa saat ia sedang mengecek jebakan hewannya, ia menemukan Adam dan mencoba menyelamatkannya. Tapi malah salah satu dari mereka yang bernama Samuel dibunuh oleh Adam. Di sana Jennifer yang sebagai saksi memberikan kesaksian palsu. Namun pimpinan itu menunjukkan bukti lainnya, yaitu tengkorak dari Samuel dan pengakuan dari Ruthie. Lalu Adam dijatuhi hukuman mati dan langsung saja Adam memberontak. Kemudian ia menyandra Ruthie, tapi Ruthie menusuk Adam yang kemudian mereka dibawa kembali. Karena memberi kesaksian palsu, Jennifer dan yang lainnya dijatuhi hukuman kegelapan. Saat sadar, mereka menyaksikan hukuman mati Adam yang sama persis Adam lakukan pada Samuel, yaitu dengan memukul kepalanya hingga hancur. Setelah itu, giliran mereka yang menerima hukuman. Untuk hukumannya yang dijatuhkan kepada Louis, ia dicolok matanya hingga membuat mata Louis jadi buta. Saat giliran Darius, Jennifer mencoba menghentikan mereka dengan memberitahu kemampuan Darius yang bisa mereka gunakan. Sedangkan Jennifer menawarkan bahwa ia bersedia menjadi istri di antara anggota mereka yang belum menikah. Kemudian semuanya setuju dengan ide Jennifer asal mereka mau setia kepada kelompok mereka. Di sana saat sedang melihat pembakaran mayat, Darius disamperin dua orang pria bertopeng yang memintanya untuk berteman dan memberinya minuman. Sedangkan Jennifer ikut dengan wanita itu untuk pergi ke rumahnya. Dan ternyata Jennifer dibawa ke rumah ayah wanita itu. Pria itu menceritakan istrinya telah meninggal setahun yang lalu. Karena Jennifer sudah bersedia menjadi istrinya, langsung saja mereka melakukan layaknya hubungan suami istri. Saat sedang makan, ia dijelaskan oleh ibu penginapan bahwa di sebuah gunung itu terdapat orang-orang fundamen, yaitu keluarga yang pindah ke gunung untuk mempertahankan gaya hidup mereka. Dan ia juga menjelaskan mereka hidup secara turun-temurun tinggal di sana hingga sekarang. Saat hendak pulang, ia dicegat oleh pria itu berserta kawannya dan langsung menghajarnya. Polisi datang, namun ia hanya melihat tanpa menghentikannya. Paginya, ia diberi bantuan oleh ibu penginapan jika hendak pergi ke gunung itu. Saat di sana, ia bertemu dengan keponakan ibu itu bernama Saul, yang seorang pemburu bersedia untuk membantunya. Langsung saja mereka pergi ke gunung mencari Jennifer dan teman-temannya. Di sana Saul yang pengalaman langsung menemukan jebakan yang dipasang oleh orang-orang fundamen itu. Setelahnya mereka langsung melanjutkan perjalanannya kembali. Namun tiba-tiba teman Saul terperosok dan saat ia mencoba menyelamatkannya, ternyata ada jebakan yang tidak sengaja ia kenai. Seketika mereka berdua tewas namun tidak dengan ayah Jennifer. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya kembali mencari di mana Jennifer anaknya dengan sebisa mungkin. Saat malam ia dikejutkan oleh pria bertopeng dan langsung membawanya. Di sana ia melihat Darius dan menanyakan di mana keberadaan Jennifer. Ia yang bingung langsung memberi tembakan peringatan kepada semua orang yang ada di sana. Namun ia langsung dipanah oleh Jennifer anaknya sendiri. Lalu pimpinan di sana menjelaskan bahwa Jennifer bukanlah anaknya lagi, melainkan istrinya. Langsung saja mereka membawa ayah Jennifer untuk besok dihukum mati. Di kamar Jennifer meyakinkan bahwa ia telah memilih suaminya dibandingkan ayah Jennifer. Di sisi lain ayahnya yang sedang disekap langsung diselamatkan Jennifer untuk pergi kabur bersamanya. Mereka secara perlahan kabur, tapi Darius datang mengejutkannya. Dan Jennifer mengajak Darius untuk pergi, tapi ia memutuskan untuk tinggal di tempat itu.
Mereka mengendap-endap secara perlahan agar sampai keluar, tapi sial, pintu gerbang di sana terkunci. Beruntung Ruthie datang dan memberikan jalan keluar lainnya. Saat di jalan, mereka dikejutkan oleh seseorang dan Jennifer langsung menembaknya. Setelah itu, ia pergi. Ternyata jalan itu melewati orang-orang yang dihukum dengan kegelapan. Di dalam, Jennifer menemui Louis dan langsung menembaknya. Setelah berhasil keluar, mereka malah berada di tepi tebing. Dari belakang, Jennifer hendak dibunuh oleh anak pimpinannya, tapi mereka terjatuh ke bawah dan beruntung Jennifer selamat. Tapi ia dikejutkan oleh seseorang Fundament. Namun beruntung Jennifer dapat menghabisinya dengan menikamnya. Saat mereka bersembunyi, mereka melihat ada orang Fundament, lalu Jennifer langsung memanah orang itu dan melanjutkan perjalanannya. Tapi di sana mereka dikejutkan dengan pria yang menghajar ayahnya, dan ternyata maksud dari pria itu adalah agar ayah Jennifer tidak pergi ke gunung. Tapi malah hal itu tidak membuahkan hasil. Tiba-tiba mereka diserang dan langsung menembakinya. Nah, saat salah satu orang itu hendak menyerang kembali, ayah Jennifer langsung memukulnya dari belakang dan kabur menggunakan truk. Lalu pimpinan itu melihat Jennifer pergi bersama mereka. Setelah kejadian itu, terlihat Jennifer datang ke tempat ayahnya bekerja untuk memberinya sebuah barang. Saat pulang di rumahnya, ia terkejut melihat pimpinan Fundament dan Ruthie berada di rumah Jennifer. Ternyata mereka telah jadi tetangga mereka. Jennifer terlihat terdiam heran dan langsung menyerangnya, lalu ia hendak membunuh pria itu. Namun pria itu langsung membunuh ibu dan saudaranya terlebih dahulu. Namun pada akhirnya ia dapat membunuh pria itu. Tapi ternyata hal itu hanyalah hayalan Jennifer. Kemudian Jennifer berbicara kepada ibunya untuk keluar sebentar agar ia berbicara dengan pria itu. Jennifer berbicara kepada pimpinan itu bahwa ia akan ikut dengannya dengan syarat pria itu tidak akan datang ke rumahnya lagi. Akhirnya Jennifer ikut bersama Ruthie untuk kembali hidup di gunung. Saat mereka pergi, tiba-tiba mobilnya mengalami oleng dan menabrak. Ternyata hal itu disebabkan oleh Jennifer. Lalu Jennifer juga membunuh semua orang itu kecuali dengan Ruthie. Setelah berhasil membunuh semuanya, ia pergi kembali bersama Ruthie dan film pun tamat.